Iya, begitu. Kan pemotretan. Siapa juga suruh? Apa lagi? Terus satu kali. Lain kali jangan lagi. Maksudnya rokok bebas berapa dulu supaya kapan itu datang. Biar kau punya kakak adik sama itu cemburu sama kau, jangan peduli. Sekarang saya belum apa lagi. Oke, saya minta beberapa yang pengalaman tadi pagi. Kemudian saya masanya kita untuk belajar mereka bersaksi. Ya semua jangan mendengar. Kita beri peluang 3-4 orang mau saya beri peluang untuk bersaksi. Ya. Jadi dia apa dulu? Harusnya dia bini siapapun ada itu sama sih dari beberapa yang saya ini nampak malaikat sini. Jangan sama marah-marah. Karena ya, shalom. macam begitu. Jangan menangis. Oke. Tujuan saya berdiri di sini untuk menyampaikan kesaksian apa yang saya lihat tadi siang. Dan sebelum pergi gereja dari pagi, bahkan sebenarnya dari semalam lagi kebaktian ibadah mudah-mudi, pastor sudah cakap siap sediaan semua. Bahkan dari situ hati saya sudah mulai begini sebenarnya, sudah mulai macam ada yang rasa tidak senang, tapi ada yang mau, ada yang merasa tidak senang, ada yang mau. Jadi waktu di rumah balik-balik ada suara yang mengatakan kasih ingat kakak kau, Sarina. Suruh dia bersiap-siap. Masih ingat dia. Itu saja saya jujur, saya tidak sembunyi-sembunyi sudah. Saya tidak peduli itu suara. Bahkan sampai keesokan harinya, itu hari ini, hari siap. Perkara pertama yang saya tahu, saya tanya dia. Itu suara datang lagi. Kasih ingat kakak kau, jangan kau berdiam diri. Saya keluar, saya tidak peduli dia. Sudah berbunyi lagi. Saya masuk lagi dalam bilik, saya nampak lagi dia. Itu suara lagi. Kasih ingat kakak kau, saya punya. Jadi saya bagi tahu sejak dia lah. Sebelum saya bagi tahu ya, saya buat perkara lain dulu. Saya berdoa, baca Alkitab. Dan lepas itu saya tengok masih awal, jadi saya berlatih main dulu, keyboard. Sebab saya ada belajar musik ya. Saya ada belajar main keyboard. Tiba-tiba ada yang mengganggu. Itu roh jahat, dia mulai menyerang. Dia kasih nampak itu wajah-wajah senyuman itu. Sebenarnya itu wajah-wajah senyuman oke, tapi dia orang kasih ubah jadi sangat menakutkan. Sampai saya pun berhenti main keyboard. Dan itu suara bilang, kalau kau tidak mau nampak di muka, harus kau berhenti main keyboard. Dia sangat marah dengan saya, sangat marah. Saya itu berhenti. Jadi, tapi saya tetap melawan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau memanggil saya untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau dalam musik ini. Saya percaya, saya tetap akan lawan itu. Saya tetap tidak akan peduli itu suara yang suruh saya berhenti belajar di keyboard. Jadi saya tetap main, saya tetap berdoa sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan terus saya kasih ingat kakak saya apa yang saya perlu sampaikan. Baru itu ketakutannya, gangguan ada lari sikit. Dan lepas itu masalah ini datang pergi gereja, memang sudah lain suasana di sini, lain.
ada rasa itu api penuh, sangat penuh, sangat penuh, sangat penuh, sangat. Kalau kamu boleh rasa itu memang sangat indah, sangat indah. Bila saya apa, seolah macam di sini bukan mimbar ya, tapi seolah macam gunung atau apa yang sangat besar gitu. Jadi saya apa, menghadiri ibadah semua tuh, terus pastor panggil, terus tiba-tiba perkara pertama yang saya nampak yang gambar hamba Tuhan TV Joshua. Terus saya nampak senyuman dia, terus saya tanya, bukan ini kah senyuman yang saya nampak tuh? Bukan ini kah yang senyuman saya nampak di rumah? Tapi dalam kasih apa? Roh jahat sudah kasih coba menipu saya. Tapi ada juga suara yang mengingatkan saya, itu cuma tipu. Jangan kau layan itu suara. Jadi saya coba lawan. Terus saya nampak senyuman hamba Tuhan ini, sudah mau. Jadi inilah senyum apa? Dialah pemilik senyuman itu. Jadi saya rasa happy, memang happy. Senyuman dia sangat. Kalau kamu boleh nampak sekarang, kalau kamu boleh rasa, itu senyuman yang penuh dengan kasih seorang bapak terhadap anak-anaknya. Sedangkan hamba Tuhan sejak begini, apalagi Tuhan Yesus, apalagi Allah Bapa di surga, apalagi Roh Kudus, lagi dahsyat. Yang saya nampak tadi pagi berdiri di sini, dia pakai baju putih, dia pegang pedang, dia tersenyum. Waktu pastor kasih doa saya, dia tersenyum. Dia sedang tersenyum. Sebab saya bersyahadat dengan dia, Tuhan, layakkah saya? Tuhan, Engkau lihat saya, Engkau lihat keadaan saya penuh dengan penyakit, saya bilang. Tuhan, bebaskan saya. Tapi dia ketawa saja, dia bukan ketawa, dia senyum saja. Tapi senyuman dia bukan senyuman yang menghina, mengejek, tidak. Tapi senyuman dia sangat mendamaikan. Walaupun dia cuma senyum, tapi terus hati saya rasa damai. Tidak perlu dia berkata apa-apa. Dari matanya, dari mulutnya, senyum saja begitu, sudah saya rasa damai betul. Saya rasa sangat damai. Betul. Bahkan kali ini saya cakap dengan dia, Tuhan, izinkan saya peluk Engkau, saya bilang. Saya peluk Engkau. Kalau kamu nampak saya tadi berbaring begitu, itu sebenarnya saya sedang berpeluk dengan dia. Bahkan ini dia sampaikan kepada saya. Dia bilang, jangan kau simpan untuk diri sendiri saja, tapi bagi semua anak-anakku, semua sahabat-sahabatmu di sini, bagi mereka. Sebab itu saya terus bangun, saya terus ketawa, saya bangun, saya gembira dalam hati saya. Betul-betul ada sesuatu yang sangat menggembirakan. Saya tidak sabar mau share dengan semua orang di sini, yang Tuhan itu betul-betul hidup. Tuhan Yesus betul-betul hidup. Dia betul-betul hidup. Dia bukan cuma sekadar kita menyanyi, memuji, menyembah, menghafal lagu apa semua, tidak. Tapi dia betul-betul hidup. Dia sedang memperhatikan kita di tahtanya. Bahkan dia ada di sini dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia betul-betul hidup. Dia raja di atas segala raja. Dia lebih tinggi dari segalanya. Betul. Dia memang hidup. Dan dia sangat berkuasa, sangat dahsyat. Itulah Tuhan kita. Itu yang saya mau beritahu kepada semua orang di sini. Ini Tuhan peringatkan kepada kita. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Itu ayat dia untuk saya dan untuk semua, untuk dibagikan kepada semua. Yang percaya dan menerimanya akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Itu saja dia beritahu saya. Dan tidak perlu kau khawatir sama ada mereka terima atau tidak. Tapi sampaikan saja ini kepada mereka. Yang menerimanya dan percaya akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Coba selalu saya cakap, siapa yang percaya dan selamatkan.
kerjakan di selalu saya bawakan tuh ayat-ayat Alkitab itu lihat itu bukan menghakimi orang. Tapi Yesus saja dicakap begitu tuh memang itu kebenaran dia, betul itu. Oke, kenapa? Lu gentar. Coba lagi, menghadap saudara. Nggak tahu, biasa saja. Pasal apa kamu saya tadi ngomong? Ya, ada kelompok ya. Terus yang ada kelompok juga. Kelas ini kamu dari kelas itu, kopi yang bilang. Karena ada masaksi bersih bapak ini. Karena aku bilang kita mulai karena soal ini. Macam yang membuat di rumah itu. Salam. Waktu pastor panggil saya udah. Harus mau sarapan tapi dong. Ketika pastor panggil saya di depan tuh satu saja yang saya minta sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya tidak meminta apa-apa dari Kau. Yang saya minta jadi saya Tuhan untuk buat doa macam mana supaya doa saya tembus kepada Tuhan. Terus tiba-tiba politik udah suara itu habis kita nanti. Kadang sudah itu frame gambarnya apa tuh? Kadang itu, kadang sudah. macam yang saya rasakan di saya bilang apa yang Tuhan mau saya buat untuk Kau Tuhan. Terus waktu saya pegang itu gambar macam itu rapande yang saya tidak pernah rasa. Terus ya itu melihat saya nampak di sini dia berdiri dan dia pegang pedang dia begini pas dia tengok semua. Iya. Itu saja. Oke, selamat malam. Jangan panjang-panjang lah supaya sebab kita semua yang hari ini pengalaman yang indah yang kita tidak atur secara manusia. Semalam saya katakan dulu yang semalam itu. Semalam Pastor bilang sama saya nanti besok kasih ingat saya itu frame TV Joshua, dia bilang saya mau apa guna. Jadi tiba-tiba beberapa saat dia keluarkan perkataan itu, saya tanya dia balik. Saya bilang, kau bikin apa? Dia bilang, kau tidak perlu tanya, yang penting kau kasih ingat saya. Jadi saya diam. Doa pagi saya, kami selalu, kadang-kadang dia duluan berdoa pagi. Kalau dia terbangun jam 2 begitu, dia duluan. Nah, lepas itu kami berdoa pagi. Selepas saya berdoa pagi itu, Tuhan bagi saya 3 ayat firman Tuhan. Jadi itu firman masuk di dalam hati saya, macam jauh begitu. Tapi saya diam saja, saya diamkan saja. Jam 5 itu kami keluar bilik sudah dan siap-siap untuk ibadah pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang berlaku pada hari ini. Kamu tahu hari ini adalah hari yang begitu sangat indah. Yang lain itu memang indah, hari-hari yang lain. Tapi ini Roh Kudus membawa kita hari demi hari di dalam satu kesempurnaan. Yang menyempurnakan pekerjaan
melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba Tuhan, dia teguhkan di surga melalui kerinduan kita masing-masing. Apa yang berlaku pada hari ini, seperti pengalaman itu Ibu Norimah, saya sebenarnya kan tadi Pastor bagi saya pegang sekejap itu frame hamba Tuhan itu, dan saya pegang seperti biasa, tapi niat di dalam hati saya, mesti saya maju di depan, habiskan dulu semua jemaat. Nanti semua sudah maju di dalam hati saya, baru saya maju, supaya apa yang saya mau sama Tuhan, saya sudah dahului semua umat Tuhan. Dan saya mau, apa yang saya mau meneruskan hidup saya 2024 ini, ada kekuatan baru. Begitu niat di hati saya, tapi saya diam saja. Tapi tiba-tiba saya terlihat video yang pastor itu panggil saya. Biarpun saya bergembala, istri dia, kita tidak bersuka-suka, kita tetap disiplin. Tiba-tiba dia panggil saya. Jadi Ibu Rupiah bilang, pastor panggil. Dari masa itu, kenapa saya tidak terus maju? Saya tunggu itu misal ini jarang dia maju ke depan. Itu anak Ibu Mika, dia jarang ada sesuatu yang beraksi. Lalu saya tunggu dia bangun, saya mau tanya dia apa yang berlaku sama dia. Saya bilang sama dia, apa kau rasa misal? Walaupun sementara Ibu Rupiah panggil saya, tapi saya mau tenang dulu, saya mau tahu. Tapi ini anak pertama kali ada sesuatu berlaku kepada dia, dan saya mau tahu apa yang dia alami jamaah itu, friend. Dia bilang waktu saya jamaah, terus itu yang panas masuk di dada dia, dan saya pegang di dada dia, saya betul rasa panas. Saya bilang, iya, memang kau sudah dapat. Hati-hati supaya kau jangan jatuh. Dia pergilah di tempat duduk dia. Lepas itu, masa yang anggap saya nirapan itu karena doa, semua orang mau jadi asuh, tapi pengalaman saya jadi asuh sama dia, saya berpikir, masa dia Ibu Lena baru kan dia jadi asuh dengan anak saya, itu buang, saya terkejut nih, apa yang ada di badan dia. Jadi saya coba mau pegang kontrol dia, sedangkan kalau secara manusia saya tidak boleh mampu dalam usia kita begini mau jadi asuh. Memang kita pun terpelanting jatuh, tapi dalam hati saya yang penting saya kawal sedikit. Bila saya sentuh sini dia, saya rasa itu elektrik, begitu. Terus saya tenang saja. Lalu saya maju di depan, yang saya sudah ada panggil. Saya mau maju ke sana, tapi tidak ada ruang. Saya tenang saja. Waktu saya pegang itu frame, saya tidak rasa apa-apa yang seperti yang lain. Waktu saya jamaah dan saya percaya ada satu yang mukjizat yang Tuhan lewat dalam pribadi saya sendiri yang saya perlukan tahun ini. Walaupun sempat saya mengucapkan itu, saya jamaah begini, saya nampak begitu, ada malaikat di sini. Kamu tahu, ini langsung tiada ini, langsung terbuka. Saya rasa itu cahaya punya kuat. Kamu nampak saya begini, saya tutup, itu cahaya dia masuk betul-betul. Langsung saya tidak boleh melihat di dalam alam roh itu cahaya. Cahaya dia halus, sangat halus, dan itu cahaya dia seperti kau sudah berada di alam lain. Indah saya rasa. Saya betul-betul macam itu cahaya akan masuk di dalam seluruh itu badan kita. Saya rasa sampai sekarang macam itu panas macam lain. Tapi apa yang saya heran, saya tidak nampak ini para pemain musik di sini. Dia berdiri di sini, kemudian dia tibarkan itu sayapnya. Dari sini dia punya sayap sampai di sana. Kamu tahu begini cara dia sekibar. Itu sayap, ujung-ujung dia di sini berkilau, putih semua. Itu cahaya turun begini, tiada di sini. Dalam hati saya, mungkin saya berada di tempat lain ini, jadi saya berusaha begini, begitu. Sebenarnya saya mau bangun, saya mau duduk, saya mau menatap dia, tidak boleh. Itu kuasa tidak boleh dicapai pakai manusia, tapi di dalam alam kekudusan. Itulah Tuhan bilang kita harus perlu kudus, sebab Tuhan itu kudus. Waktu sudah begitu tuh, saya nampak dia begini. Saya ingat itu ujung sayap begini. Saya tidak nampak itu pedang. Semua itu tangannya begini, tapi itu sayap dia yang saya nampak begini.
Wah, sampai sekarang saya ingat itu kibaran begitu. Dalam hati saya, Tuhan ada di sini. Jadi setiap kita yang sudah dipanggil ibadah di sini, jangan tinggalkan ini gereja. Mungkin nanti tidak masuk surga. Itu betul bahwa kita di sini sudah mengalami berbagai pengalaman bersama Tuhan. Itu saja berkat yang saya share kepada semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Panjanglah, tapi saya tidak boleh lupakan sebab itu pertama kali kuat dalam pribadi saya. Waktu pas berdoa, saya sentuh itu gambar TV Joshua di sini. Mula-mula saya tidak rasa apa-apa, cuma pas dia bilang, apa yang kau minta lah sekarang. Kau cakap pula. Ada 3 saya minta. Pertama, saya bilang Tuhan, pertama, kau kasih sembuh saya Tuhan. Dan yang kedua, urapi saya. Yang ketiga, kau pakailah saya Tuhan sepenuhnya sebelah, sesuai dengan kemauanmu. Kau pakailah sana kau sudah undur. Yang ketiga kali itu, kau pakai saya Tuhan dengan sesuai dengan kehendakmu, sudah undur begitu. Bila sudah undur di sini, saya tidak boleh bangun. Saya pernah pasti mau bangun. Saya ingat ada jemaat lagi lain yang mau datang untuk menyentuh itu gambar supaya ada ruang. Tapi saya tidak boleh bangun sebab waktu saya punya tangan dua-dua sudah angkat begini, saya tidak boleh tarik, saya tidak boleh buat apa-apa sebab ada tangan yang memegang tangan saya begini dua-dua. Saya dipegang seolah-olah dia dari atas pegang begini tangan saya. Jadi saya punya tangan begini saja. Jadi saya bilang, inilah yang betul-betul kuat. Jadi sama itu yang pegangan dia kan, ada aliran dari itu pegangan elektrik yang sampai saya boleh dengar. Wah, bunyi dia. Sampai saya mau buat ini pun tidak boleh, apa-apa saya buat pun tidak boleh. Jadi saya menyerah saja. Biarlah Tuhan punya urusan lah. Jadi selepas itu saya berusaha untuk mau bangun. Itu juga saya ingat. Saya berusaha bangun. Jadi dapatlah konon-konon lah saya bangun dengan kekuatan saya. Tapi tidak boleh juga. Saya jatuh juga balik. Dan selepas itu mungkin Tuhan sudah berbelas kasihan sama saya juga. Jadi saya boleh bangun dan saya duduk di sana. Itu pun sampai saya pegang tangan saya begini, masih begitu. Sampai itu aliran dia masih kuat. Sampai saya beginilah, saya jama-jama lah begini supaya dia turun begitu bisa. Jadi itu sajalah kesaksian saya. Yang saya boleh lupa. Saya semalam saya sudah rasa tuh dari semalam kan pasti sudah cakap yang besok dia cakap yang ada sesuatu yang lain kan. Semalam saya sudah dari semalam doa saya minta sama Tuhan biar penglihatan itu dari Dia, sebab saya takut kasih sampai kepada jemaat bukan dari Dia. Jadi sampai tadi pagi begitu, tapi yang masa saya pegang itu gambar macam udah masuk di tangan saya, terus di dada saya begitu. Lepas itu saya bangun, saya duduk di sana. Masa itu pastor kasih doa, saya nampak ada di belakang pastor ikut-ikut orang di sini, besar dia putih. Tapi saya tidak nampak cahaya muka dia, bentuk orang saja saya nampak. Lepas itu juga itu gambar yang pastor pegang tuh, itu orang pun pegang juga begitu. Lepas itu dia pun saya lihat lagi yang ini kan bukan macam ini, cuma tempat lain begitu. Dia perlihatkan saya gambar macam itu juga besar. Kita semua ada di sana. Tapi yang tidak semua yang datang saja yang karena doa masa tadi itu yang saya nampak di dalam gambar itu. Tapi kita lain baju sebenarnya, pakai baju putih, pakai lebih emas. Semua pun besar tuh gambar dari sana sampai ujung sini diperlihatkan begitu. Tapi yang orang berdiri di sini tuh saya nampak dia berubah lagi muka macam singa. Macam pernah juga saya mimpi di rumah, dia datang di rumah singa itu. Dua jenis tuh, singa sama macam burung malam. Tapi dia putih, cahaya gitu. Dia itu orang di belakang pas dia jalan sini sana, ikut itu orang. Tapi dia
Pijam juga itu gambar. Nah itu dah sebenarnya yang kasih dari kuasa itu. Atau mau pakai kau, itu maksudnya itu. Jadi kalau mau dipakai itu tak, kalau biaya, kalau kamasan sudah di dalam rohani. Katakan kau minta Tuhan untuk pakai kau, jangan malu-malu lagi. Tuhan Yesus, saya serahkan Gusti dari dalam tangan. Semua yang mau ada dalam hidupnya biar terjadi Tuhan. Dan semua yang menghalang pikirannya untuk tidak bebas orang yang memuji malam ini semuanya diangkat dan bebas dari semua ikatan dunia apapun. Ikatan dalam keluarga, ikatan dalam badan diri atau apapun, malam ini dia terlepas Tuhan. Dan boleh mengorang dalam pelayanan pujian sesuatu yang baru yang belum dialaminya. Engkau rapi suaranya, rapi lidahnya, mulutnya. Saya lepas urapan orang ini dan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Urapan masuk di mulutnya, mengubah suaranya, mengurapi suaranya, dan turun dalam dirinya. Semua akan menjadi baru dan damai mendatang dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Tuhan mau mainnya. Kalau kita mainnya, Tuhan mau mainnya. Kita tidak boleh cemburu. Aku sih macam cemburu.